A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu dengan keluarganya ya. Baik, kita masuk ke materi pertemuan ketiga, lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu larutan dan kelarutan bagian kedua. Kenapa saya tulis bagian 2 tapi ada notasi A-nya? Begini penjelasannya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pendahuluan kelarutan gas dalam cairan dan kelarutan cairan di dalam cairan. Untuk bagian 2 saya buat jadi ada 2 slide utama, yaitu 2A atau pemaparan yang saya jelaskan kali ini, yaitu kelarutan padatan dalam cairan. Kemudian setelah saya pikir-pikir, supaya memudahkan kalian nanti saat melakukan proses pemahaman dan latihan serta mengerjakan tugas soal-soal perhitungan, untuk bagian 2B itu akan saya pecah-pecah menjadi 4 video narasi, di mana keempat video narasi tersebut itu masing-masing fokus menjelaskan tentang satu perhitungan sendiri-sendiri atau masing-masing. Jadi ketika kalian nanti mau belajar pertama konstanta dielektrik, kalian tinggal saksikan saja yang konstanta dielektrik. Jadi tidak perlu, kalau misalkan ini saya jadikan satu semua, ketika kalian ingin mengerjakan atau memahami kapasitas dapar, kalian cepetin dulu, begitu maksud saya. Jadi harapannya jadi lebih mudah. Jadi setidaknya untuk bagian 2 ini nanti ada 2A yang akan sekarang saya paparkan. Kemudian ada bagian 2B yang nanti videonya itu insya Allah ada 4 perhitungan sendiri-sendiri. Gitu. Perhitungan itu sendiri yang pertama konstanta dielektrik, kemudian PHP atau menghitung seberapa jauh kelarutan suatu zat masih mampu dilarutkan pada pH terendahnya. Kemudian yang ketiga kapasitas dapar, ini untuk menghitung ketika kita ingin melakukan pemilihan pasangan larutan dapar supaya kita dapat menghasilkan kelarutan yang maksimal. Nah, perhitungan inilah yang dihitung. Jadi kapasitas dapar atau bahasa sayanya itu kapasitas itu kan suatu kemampuan. Jadi suatu kemampuan dapar atau larutan penyangga masih mampu menahan pH tertentu. Itu kapasitas dapar. Kemudian nanti kita cari pasangannya supaya dia bisa melarutkan dengan kondisi kelarutannya maksimal. Yang terakhir itu larutan isotonis. Ini larutan yang khas untuk sediaan-sediaan steril. Kenapa isotonis? Iso itu sama, tonus atau tonis itu adalah tekanan. Jadi ketika kita ingin membuat larutan-larutan steril seperti injeksi, tetes mata, itu wajib hukumnya kita menghitung terlebih dahulu apakah larutan-larutan steril tersebut sudah sama tonusnya atau tekanannya dengan tekanan tubuh. Karena kalau tidak, itu nanti bisa, kalau kelebihan itu nanti bisa hipertonus, kalau kekurangan itu bisa hipotonus. Nanti ada penjelasannya pada saat kita sudah sampai di bagian tersebut. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin jelaskan dulu karena di pertemuan yang lalu ada salah satu mahasiswa bertanya, Pak, apa perbedaan kelarutan secara partikulat dan apa perbedaan kelarutan secara molekular, karena ini ada di tugas pertemuan sebelumnya.
Jadi mohon kepada mahasiswa jika ada pertanyaan yang kalian rasa belum paham dari tugas atau dari slide, silakan hubungi saya langsung, bisa via WA. Kelarutan partikulat dan molekular. Dari namanya kita sudah langsung terbayang, partikulat itu berarti suatu zat yang wujudnya bisa kita lihat. Itu saja dulu bayangannya. Partikel kata dasarnya ya. Partikulat itu berarti suatu wujud yang masih kita dapat lihat melalui kasat mata. Sedangkan molekular, nah ini sudah kasat mata ya, karena tingkat molekul jauh lebih dalam, jauh lebih kecil. Kita sudah belajar di wujud zat, apa itu molekul, apa itu atom, apa itu ion. Nah, itu kalian bisa lihat lagi. Jadi kelarutan secara partikulat itu dapat terjadi ketika bagaimana kondisinya. Kelarutan secara molekular dapat terjadi bagaimana kondisinya. Nah, ketika kita membicarakan tentang kelarutan yang spesifik partikulat dan molekular, itu kita berhubungan dengan yang namanya pH. Kondisi asam atau kondisi basah. Jadi, ketika kita ingin melarutkan suatu zat, ingin melihat kelarutan suatu zat aktif, nanti nasibnya zat aktif tersebut di dalam tubuh, sehingga nanti rangkaiannya dia bisa sampai diabsorpsi, bahkan sampai selamat di tujuan pemberiannya, di reseptor, bahkan sampai lagi dia mampu dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, itulah sebenarnya prinsip-prinsip farmasi fisika yang akan diberikan kepada kalian, sehingga kalian nanti di pertemuan-pertemuan mata kuliah tingkat atas itu kalian mampu dapat fondasi yang baik. Jadi di dalam tubuh itu pada saat kita membicarakan nasib obat, dalam hal ini nasib zat aktif, yang zat aktif itu bisa masuk ke dalam tubuh, itu namanya sistem pengantaran obat, atau bahasa sederhananya bentuk sediaan atau suatu sistem yang mampu mengantarkan obat itu tanpa diberitahu, berarti zat aktif ya. Itu namanya bahasa lainnya bentuk sediaan. Jadi ketika kita bicara tablet, itu sistem pengantaran obat. Ketika kita bicara krim, suspensi, emulsi, itu semua adalah sistem-sistem pengantaran obat atau sistem-sistem pengantaran zat aktif, sehingga zat aktif itu mudah dikonsumsi, masuk ke dalam tubuh, kemudian mengalami fase-fase sampai zat aktif tersebut memberikan efek juga sampai dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi jangan sampai kita melakukan formulasi sediaan obat itu tidak punya kemampuan berhasil keluar dari dalam tubuh sehingga menjadi residu racun di dalam tubuh atau tepatnya ginjal. Kelarutan secara partikulat itu bentuknya atau fraksinya itu bentuk terion. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Ketika kita membentuk kondisi garam, yaitu ketika ada asam dengan basah. Contoh begini. Ketika suatu zat aktif yang notabene saya pernah bilang di kelas, zat aktif farmasi itu mayoritas 90% bentuknya padatan. 90% dari padatan tersebut sukar larut di dalam air, sehingga banyak formulator di luar sana ketika melakukan proses formulasi sediaan zat aktif sebelum dijadikan bentuk sediaan itu dilakukan modifikasi. Apa yang dimodifikasi? Karena sediaan yang paling banyak itu tablet ya. Kalau kalian ke apotik, kalian berdiri di tengah apotik, lihat kanan kiri, itu mesti obat itu didominasi bentuk padat yaitu tablet ataupun bentuk larutan. Jadi ketika padatan
dalam hal ini bentuk tablet, dikonsumsi, dia harus mengalami proses pelepasan zat aktif. Karena kalau tidak lepas dari matriks obatnya itu kendaraannya, si tablet itu sendiri, dia tidak akan mempunyai kemampuan memberikan efek. Jadi dia harus lepas dari, ibarat kata naik mobil gitu ya, mobil itu adalah sistem pengantaran obat atau kapsul atau tablet, itu mobilnya. Kita yang di dalam itu adalah zat aktifnya. Ketika kita mau memberikan efek, mau mengobati orang, kita harus berani keluar, harus bisa dulu berhasil keluar dari dalam mobil. Jadi jangan sampai pembawa atau sistem penghantaran obat atau mobil tidak mampu membuat kita keluar dengan mudah. Gitu ya. Nah, ketika nanti dia punya kemampuan mudah keluar dari kendaraannya, dia akan mudah untuk melakukan proses-proses tahapan-tahapan biofarmaseutika selanjutnya. Begitu. Jadi, formulator di luar sana ketika berhadapan dengan zat aktif farmasi padat yang sukar larut dalam air, mereka ada yang melakukan modifikasi terlebih dahulu dengan membentuk garamnya. Contoh ada fenobarbital. Fenobarbital itu luminal atau bahasa ininya ya. Itu zaman dulu itu pakai bentuk yang aslinya. Ketika sekarang perkembangan teknologi sudah meningkat, di pasaran zat aktifnya sudah dipakai bentuk garamnya. Jadi fenobarbital Na. Jadi kalau ada NaCa itu bentuk garamnya ya. Ada bentuk palmitat, ada bentuk base. Nah, itu seperti itu. Kalau fenobarbital Na itu dia sudah punya kemampuan mudah larut dalam air. Jadi itu proses pembentukan garam. Zat aktif yang tadi sukar larut dirubah dulu menjadi bentuk garam. Garam bagaimana bisa terjadi ketika kita memposisikan ada kondisi asam dan ada kondisi basa. Nah, ketika kondisi asam dan basa itu akan membentuk garam, nanti fraksinya akan berbentuk fraksi terion. Jadi kalau NaCl itu ketemu air, dia pasti akan terionisasi membentuk Na dan Cl. Bentuk aktifnya, bentuk ionnya. Sehingga kalau sudah bentuk garam, itu mesti polaritasnya tinggi. Atau bahasa lainnya hidrofil, suka air. Garam-garaman itu mudah larut di dalam air. Sehingga karena dia mudah larut dalam air, kelarutan dalam cairan biologisnya pun juga akan tinggi. Contoh cairan biologis itu apa? Cairan lambung. Ketika kita minum tablet itu masuk ke dalam lambung. Nah, lambung kan kalian pernah praktikum uji disolusi ya, itu kan simulasi cairan lambung. Nah, itu komposisinya adalah air. Jadi, kalau zat aktifnya sukar larut di dalam air, begitu masuk di lambung, ya dia tidak akan mudah larut. Kalau larut saja tidak bisa, ibarat kata tadi kita manusia adalah zat aktif, keluar dari dalam mobil susah, bagaimana dia bisa memberikan efek kepada tubuh. Gitu kurang lebih ya. Jadi sekali lagi, kelarutan partikulat itu ketika kondisi asam di dalam basah, sehingga terbentuklah garam. Contoh, ketika kita, ini aplikasi langsung ke dalam tubuh, ketika kita menemukan zat aktif itu sifatnya basa, ya, nasibnya nanti dia ketika di dalam lambung itu akan mempunyai kelarutan yang bagus atau kurang bagus. Zat aktifnya basa, media untuk nanti dia melarutkannya asam, yaitu cairan lambung. Cairan lambung itu asam ya. Ya, betul. Nanti dia akan terlarut secara partikulat. Dia akan punya kelarutan yang baik di dalam air, atau disolusinya nanti akan baik di dalam air. Apa beda kelarutan dan disolusi? Kelarutan itu hubungannya bobot per volume, disolusi itu bobot per waktu. Ya,
per menit atau per jam. Jadi dalam 1 menit dia mampu larut berapa banyak. Kalau ini kelarutan dalam berapa mili tertentu dia mampu larut berapa bobotnya. Jadi kalau misalkan cairan lambung anggaplah 1 liter, sebetulnya kalau cairan lambung orang dewasa normal itu adalah 900 mili, cuma supaya mudah anggaplah 1 liter. Jadi kelarutan zat aktif kita ini dalam 1 liter mampu larut berapa banyak. Nah, ini adalah kelarutan, jadi beda dengan disolusi. Paham ya? Oke. Jadi kondisinya asam, cairan lambung. Zatnya basa. Nasibnya dia akan berubah menjadi garam, sehingga dia akan terbentuk menjadi fraksi terion, punya kemampuan larut di dalam cairan biologis dengan baik, kemudian terdisolusi juga di dalam cairan lambung dengan mudah. Itu contoh kelarutan partikulat. Jadi asam dan basa. Kelarutan molekular. Ketika bentuk atau fraksinya tidak terion, ya, itu terjadi ketika dia berada dalam kondisi atau dalam bentuk asam saja atau dalam bentuk basa saja. Contoh, tablet zat aktifnya sifatnya asam. Kelarutannya nanti di dalam media pelarutannya nanti berada di dalam lambung, sifatnya asam. Asam ketemu asam. Itu namanya kelarutan molekular. Nanti contoh asam mefenamat. Di dalam lambung dia tidak akan berbentuk fraksi ionnya, tapi akan terbentuk menjadi fraksi tidak terion. Apa pengaruhnya? Kalau bentuknya seperti ini tidak terion, dia tidak akan punya kemampuan mudah larut di dalam air atau polaritasnya rendah. Istilahnya itu lipofilik. Dia lebih suka atau lebih mudah larut di dalam lipid. Nah, berbicara tadi nasib obat sampai memberikan efek, setelah dia lepas dari kendaraannya, keluar dari kendaraannya, dia mau memberikan efek, dia harus melalui 2 tahap dulu. Absorpsi dan distribusi. Absorpsi itu dilakukan oleh membran biologis. Pembuluh darah contohnya. Nah, semua membran biologis itu tersusun atas lipid. Gitu. Jadi 2 aja nanti yang kalian ingat sampai sampai nanti kalian lulus ya. Jadi berbicara nasib obat di dalam tubuh sampai memberikan efek juga sampai dikeluarkan dari dalam tubuh, itu akan berhadapan dengan 2 media. Media pertama adalah cairan biologis, yaitu air. Media kedua adalah membran biologis, yaitu lipid. Itu yang nanti akan dihadapi oleh obat ketika dia masuk ke dalam tubuh. Bisa akur nggak sama air? Bisa akur nggak sama lipid? Kalau bisa akur, bagus. Obat itu akan memberikan efek terapeutik yang maksimal, cepat, gitu ya. Kalau salah satu dari yang ini tidak akur, ya otomatis tadi lama dan memberikan efeknya berkurang. Niatnya mau 100%, bisa jadi hanya 50% atau 20%. Gitu. Ketika asam berada di dalam kondisi asam, ketika basa ada di kondisi basa, misal zatnya basa. Kalau di lambung itu asam, usus itu basa. Ketika zat aktifnya basa, kemudian dia tabletnya di coating, ya, dibungkus, sehingga pada saat di lambung dia hanya terkikis coatingnya dan akhirnya zat aktifnya selamat sampai di usus. Kondisinya zat aktif basah, usus basah, itu pun juga nanti kelarutannya molekular. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam keluarganya sendiri, istilah saya begitu kalau di kelas. Saya orang asam, ketika saya masuk ke dalam asam, ya sudah, saya tidak akan kelihatan dari luar. Orang saya pakai seragam yang sama, orang saya satu keluarga. Misalkan satu keluarga, ini keluarga pakai baju putih, ini keluarga pakai baju hitam.
Ketika saya keluarga baju putih masuk ke baju putih, ya sudah, itu disebut molekular, tidak akan kasat mata, tidak akan kelihatan lagi karena saya satu keluarga. Ketika bahasa pakai baju hitam, saya pakai baju hitam masuk ke dalam kelompok baju hitam, saya tidak akan kasat mata. Nah, itu analoginya. Tidak terion dia. Jadi dia blended. Kembali kalau ke partikulat, nah, saya baju putih masuk ke kelompok baju hitam, ya saya pasti kelihatan. Nah, itu makanya partikulat dari segi fisik ya, supaya kalian bisa dapat bayangkan. Nah, nanti kelarutan saya, kalau seperti itu, mudah larut di dalam air. Tapi, kalau saya berada di dalam keluarga saya suka larut di dalam air. Saya lebih suka larut di dalam lemak. Nah, membran biologis itu penyusunnya lemak. Sehingga ketika kita berada dalam kondisi begini, dia akan punya kemampuan larut di dalam membran biologis baik. Istilahnya adalah permeabilitas. Permeabilitas itu adalah kemampuan suatu zat melewati atau menembus membran. Kenapa dia bisa nembus? Nanti ada, ini sebenarnya materi yang ada di difusi dan disolusi. Nanti kalau kalian ingat, absorpsi obat lintas membran. Makanya saya bilang tugas ini sudah ada jawabannya di mata kuliah reguler. Kalian bisa lihat ada penjelasan di sana. Jadi membran biologis itu banyak modelnya, jenisnya. Kemudian setelah kondisinya dia mampu larut di dalam membran biologis, berarti dia tidak akan diterima tidak akan ditolak sama kalau membran itu adalah selaputnya penyusunan lipid. Kalau saya orang lipid, saya pasti bisa, saya bisa bergabung sama, ibaratnya kayak tadi, saya bergabung sama keluarga saya. Jadi saya tidak akan menemukan kesulitan. Kalau saya sudah bergabung sama keluarga saya, kalau membran itu adalah batas, kalau saya bisa lewat membran saya masuk ke pembuluh darah sehingga obat bisa lanjut ke fase kedua, yaitu habis absorpsi distribusi itu diedarkan gitu ya. Jalurnya adalah pembuluh darah, kendaraannya adalah darah. Membran itu adalah pintunya supaya saya bisa masuk ke pembuluh darah, ke jalan tol, jadi gerbang tolnya. Ya sudah. Kalau saya diterima, saya akan mudah masuk ke dalam jalan tol, ke pembuluh darah. Itu istilahnya atau sifatnya permeabilitasnya tinggi. Jadi kalau permeabilitasnya tinggi, saya mudah melewati dindingnya, pintunya yang sifatnya lipid. Karena saya juga lipid, saya suka lipid, jadi saya bisa lewat dengan mudah. Itu permeabilitasnya tinggi. Kalau sudah permeabilitasnya tinggi, efeknya apa? Ya, otomatis ketika suatu zat aktif mampu melewati membran, itu yang disebut dengan proses absorpsi. Ya. Jadi siapa yang mengabsorpsi membran? Siapa yang diabsorpsi? Zat aktif. Jadi ketika zat aktif mampu diabsorpsi oleh membran, itu dilihat kemampuannya adalah namanya permeabilitas, kemampuan menembus membran. Ketika berhasil tembus, masuk jalan tol, yaitu fase berikutnya, fase distribusi. Saya harap paham ya. Apa fungsi dari pengetahuan ini? Nah, ini nanti sidaknya kalian akan merasakan manfaatnya ketika bertemu dengan mata kuliah biofarmasi. Ini ada di tadi yang saya sebut ya, materi ini pengantarnya sudah ada di pertemuan difusi disolusi obat lintas membran. Obat di dalam farmaseutika, kalau di dalam farmakologi mungkin itu kalian sudah mengenal istilah ATME. Tapi di dalam farmaseutika itu ada istilah liberasi dulu sebelum masuk ke absorpsi. Ini tadi sudah saya singgung, jadi kelarutan nasib obat di dalam tubuh itu harus berhadapan dengan dua ibarat kata penjaga ya. Yang pertama adalah cairan biologis, itu air, dan membran biologis itu lipid. Prosesnya disolusi kalau cairan biologis. Kalau membran biologis kemampuannya atau prosesnya adalah permeabilitasnya. Aplikasinya di BCS.
Biopharmaceutical Classification System, ini kelas 1, dua-duanya tinggi. Kelas 2 solubilitasnya rendah, tapi permilitasnya tinggi. Ini golongan ini 1 dan 3 ini sama-sama memiliki solubilitas atau disolusi tinggi. Ya, golongan 1 dan 3. Kalau golongan 2 dan 4 sama-sama mempunyai disolusi yang rendah, solubility. Kalau 4 dua-duanya rendah. Kalau 2 dan 3 salah satunya yang rendah. Ini ada keterangannya. Semakin ke kanan semakin tinggi kelarutannya, kebutuhan untuk melarutnya, dosisnya. Nah, ini tingkat permeabilitasnya. Saya beri contoh supaya dapat bayangan analoginya. Pelepasan obat, bentuknya padatan, kita ambil contoh tablet. Jadi, siklus pertama dari rangkaian fase-fase atau tahapan yang akan dialami seorang tablet di dalam tubuh, itu pertama setelah diminum, dia harus mampu melewati ujian pertama, yaitu liberasi, liberal, bebas. Jadi kalau tadi analoginya kita adalah zat aktif masuk di dalam mobil itu adalah tablet. Kita harus punya kemampuan keluar dari dalam mobil dengan mudah. Jadi sebagai seorang formulator jangan sampai menciptakan atau membuat zat aktifnya susah keluar. Jadi buat mobilnya pintunya susah dibuka. Nah, itu liberasi. Ketika kita memudahkan jalannya zat aktif keluar dari mobil, dari tablet, dia akan mengalami proses liberasi dengan cepat atau mudah. Setelah dia mampu keluar dari dalam mobil, apa yang terjadi? Dia akan ketemu dengan cairan lambung. Nah, disinilah terjadi proses disolusi. Ketika dia punya kemampuan disolusi atau larut di dalam airnya tinggi, di sini dia tidak akan menemukan masalah. Tapi ketika zat aktif yang tadi saya bilang, mayoritas zat aktif itu sukar larut di dalam air, di sini dia akan menemukan masalah. Catatan, ingat baik-baik. Sesukar larutnya suatu padatan, suatu zat aktif bentuk padat, pasti sebagian kecil tetap bisa larut. Itu ya. Sesukar-sukarnya pasti masih bisa larut. Kebayang? Contoh, kelarutan zat X itu 1 gram per 900 mili misal. 900 mili adalah volume asam lambung, volume cairan lambung orang dewasa normal. Jadi zat X itu hanya akan mampu dilarutkan oleh cairan lambung 1 gram saja. Karena kelarutannya adalah 1 gram per 900 mili. Ketika saya hanya minum 0,5 gram, ya berarti kalau kelarutan kemarin kita anggap sebagai mobil isinya 5, ya berarti baru diisi setengah. 2 orang dewasa sama 1 orang anak kecil misal. Jadi dia masih punya kemampuan mengangkat 2 orang dewasa dan 1 anak kecil lagi misal. Jadi semua totalnya 5 kalau jadikan orang dewasa semua. Jadi itu disolusi, itu kelarutan. Ketika kita minumnya 2 gram, 2 kali lipatnya, berarti pada saat kita minum, karena kendaraannya cuma mampu nampung 5, karena 900 mili hanya mampu nampung 1 gram, jadi 1 gramnya tidak akan terlarut lewat jenuh. Bagaimana nasibnya? Ya tunggu mobilnya kosong. Kapan mobilnya kosong? Kalau orang yang udah ada di dalam mobil
berhasil masuk ke dalam membran, pindah ke ruang sebelah, yaitu pembuluh darah. Bayang ya. Jadi kalau saya minum 2 gram, kelarutannya adalah 1 gram per 900 mili. Berarti dalam 900 mili saya hanya mampu nampung 1 gram. Dalam, anggaplah mobil mampu nampung 5, yang mau naik 2 kali lipatnya, 10 orang. Berarti gimana? Ya saya anterin dulu ini yang 5 orang. Kalau udah berhasil saya anterin, saya balik lagi. Baru saya bisa ngangkut orang yang 5 tadi. Atau itu cara pertama. Cara kedua, ya saya anterin aja yang 5 orang ini ke membran sel. Kalau ternyata kelarutan di dalam membran atau kelarutan di dalam lipid, karena membran adalah penyusunnya lipid, cuma mampu menampung 1 orang, ya berarti ketika saya anterin ke stasiun misalkan, saya cuma bisa nurunin 1, karena stasiun itu cuma mampu nampung 1. Berarti saya pulang lagi, isinya tinggal 4. Dari yang 5 orang yang ketinggalan, ya paling cuma bisa naik 1. Terus sampai seperti itu sampai habis. Jadi kondisi pertama, yang mau naik 10, yang bisa naik cuma 5. Kondisi pertama, stasiunnya mampu nampung semua, ya sudah selesai. Begitu saya nyampe ke sana, 5-5-nya saya turunin, kosong mobil saya pulang. Balik lagi, saya ambil 5, saya anterin lagi, selesai, 2 kali jalan. Tapi bisa terjadi kondisinya ternyata dia punya kemampuan larut di dalam lemak juga buruk. Ada obat yang golongan 4 itu ya, kelarutan di dalam airnya buruk, kelarutan di dalam lemaknya buruk. Nah kalau begitu gimana? Ya kayak tadi kondisi kedua. Yang mau naik 10, kapasitas sekali naik 5. Berarti 5 ditinggal, 5 saya antar sampai di stasiun. Karena kelarutannya buruk di dalam lipid, stasiunnya hanya mampu nampung 1 orangan. Berarti dari yang 5 saya udah ada di mobil saya turun tinggal 4. Saya balik lagi nih. Dari yang 5 tadi masih nunggu, boleh masuk 1. Jadi di dalam mobil jadi ada 5, yang nunggu di halte tinggal 4, saya anterin lagi. Nyampe di stasiun, turun 1. Di mobil saya tinggal 4, balik lagi. Seperti itu. Di halte tadi tinggal 4. Berarti bisa naik 1 lagi, karena mobil saya tinggal 4 tadi, udah nganter 1. Kembali lagi, di mobil jadi ada 5. Nganter lagi ke stasiun. Bisa diturunin 1. Terus sampai seperti itu, sampai yang di halte habis dan sampai yang di dalam mobil habis. Nah itu proses disolusi. Difusi itu apa? Ya, difusi yang tadi saya ceritakan, proses mengantarnya zat aktif ke membran. Jadi difusi perpindahan zat aktif dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Catatan, dalam medium yang sama. Ketika dia punya kelarutan di dalam air, maka yang kita bicarakan di sini mediumnya air. Jadi ketika tablet pecah, librasi, zat aktifnya keluar, nah itu proses disolusi. Kemudian, kemana arah gerakannya? Semua zat aktif arah gerakannya adalah ke membran sel, ke fase lipid. Proses bergerak dari tempat dia jatuh, lepas, ke arah membran sel itu namanya proses difusi, bergerak dia karena ada tekanan, gradasi konsentrasi yang di sini penuh, dia akan punya daya dorong ke tempat yang kosong, yaitu proses pergeseran. Dari tempat dia pecah, itu di situ kumpul orang, itu mesti itu akan melakukan kesetimbangan. Dia akan bergeser, berjalan ke arah membran. Itu proses difusi karena masih berjalan di dalam satu medium atau satu fase.
ketika dia mulai masuk turun di stasiun tuh lipid, membran sel, yang bisa turun ke sana cuman yang punya kemampuan permeabilitas yang baik, yang larut lemak. Ya, proses perpindahan dari air ke lemak itu disebut proses transfer. Difusi proses perpindahan tapi masih dalam satu medium. Dari tempatnya dia pecah, tempat dia turun sampai jalan naik mobil ke angkot. Diantar ke naik angkot, itu proses difusi. Perjalanan dari dia pecah ke stasiun itu proses difusi. Karena masih dalam satu jalan yang sama. Ketika mau masuk ke beda medium, anggaplah setelah masuk stasiun, atau anggaplah nih airport. Jadi setelah di airport itu perjalanannya udah beda, bukan di darat lagi tapi di udara. Nah itu prosesnya transfer. Jadi bukan di air lagi tapi di lemak perjalanannya. Nah itu transfer ya. Jadi perbedaan perpindahan zat aktif dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tapi beda media, dari air ke lemak. Kenapa bisa pindah? Sekali lagi karena ada daya dorong akibat konsentrasinya lebih tinggi. Sama kayak kalian, ketika kalian berada di satu tempat nih, di dalam kelas nih, tiba-tiba kalian di drop, atau di lapangan lah kalian di drop, 10 orang di sana. Lingkungan kalian luas, kanan kiri itu masih luas. Nah itu lambung tuh 900 mili. Kalian jatuh di satu titik begitu minum tablet. Hukum kesetimbangan yang namanya ketika ada suatu zat konsentrat, itu mesti dia akan bergerak ke arah yang lebih kosong. Sama kalian begitu, udah 10 lihat ruangan masih lega ya, kalian pasti akan nyebar tuh. Nyebar. Nah itu proses pergerakan, itu proses difusi, bergerak di satu medium. Namun di dalam tubuh pergerakannya terarah kemana? Semuanya menuju fase lipid atau menuju dinding atau membran sel. Ketika dia berhasil menembus membran sel, berhasil melakukan proses transfer, jadi dari sampai di drop di airport, dicek segala macam, oke, surat-surat lengkap, berarti oke, kemampuan kamu laut di dalam lemak bagus, kita berangkat. Nah, proses dia diterima di pintu airport sampai di pintu di pintu pesawat. Kan kalau udah masuk pintu pesawat berarti dia sudah lewat fase cek-cek di depannya tuh. Oh, cek kelarutan di dalam lemaknya, oke. Nah, begitu dia masuk ke dalam pesawat, nah itulah proses absorpsi, proses masuk, absorb serap. Kalau sudah masuk, nah tinggal distribusi, jalan tuh pesawatnya terbang. Di dalam tubuh siapa ini? Pembuluh darah. Darahnya siapa? Pesawatnya. Nah ini nanti proses yang mengantarkan obat menuju tempat tujuannya masing-masing, yaitu ke reseptor. Ya, jalurnya ya dari pembuluh darah. Sebelum obat diekskresi, setelah didistribusi, obat itu ada yang namanya, kalau kalian pernah mendengar metabolisme lintas pertama. Nah, jalur obat biasanya nanti ada petugas ceknya tuh. Terjadinya di liver, di hati. Hati itu kan tempatnya detox ya. Jadi senyawa-senyawa beracun itu di sana di detox. Ini satpamnya nih, pelindung di dalam tubuh. Karena dia dianggap benda asing dan dianggap racun, makanya di dalam tubuh itu dikurangi. Jadi banyak obat yang setelah melalui hati atau first pass metabolism, dia terjadi juga first pass elimination. Kenapa? Karena tubuh di dalam tubuh ada liver yang punya hati, yang punya tugas untuk mendetoks. Keluar dari hati, keluar dilanjutkan lagi ke perjalanan selanjutnya, itu dosisnya sudah berkurang. Makanya banyak obat-obat yang mahal itu biasanya
dimodifikasi supaya dia, kalau yang ini ada dua cara, ada yang avoiding atau menghindari jalur masuk ke hati, atau kalau memang terpaksa di sana, ketika di hati dia tidak mengalami pengurangan. Contohnya gimana? Ada yang menggunakan prodrug. Prodrug itu adalah suatu zat aktif yang belum dalam kondisi aktifnya. Ketika dia masuk ke dalam hati, dilakukan metabolisme, justru nanti keluar dari hati jadi active drug-nya. Nah, itu ada yang dilakukan seperti itu. Tapi kalau obat yang biasa umumnya tanpa ada perlakuan apa-apa, ya sudah, dimasuk ke dalam tubuh sudah bentuk active drug-nya. Sehingga begitu masuk di hati, dilakukan detox, ya, dilakukan eliminasi, dilakukan metabolisme tingkat pertama, keluar dari hati, itu konsentrasinya sudah menurun. Itu metabolisme sampai dia nyampe ke reseptornya, nyangklong, memberikan efek terapeutik, kesembuhan segala macam. Efek samping juga bisa, karena efek samping adalah efek tidak diinginkan yang terjadi di pemakaian dosis normal. Jadi bedakan antara efek samping dengan efek toksik. Efek samping memang pasti terjadi, makanya ditulis di dalam kemasan. Kenapa? Karena itu efek tidak diinginkan yang bisa keluar, bisa terjadi ketika pemakaian normal. Tapi ketika pemakaian di luar dosis, itu namanya efek toksik. Itu. Setelah terjadi metabolisme, nyampe di reseptor, memberikan efek. Habis itu, sebagai formulator, tugas terakhir kita memastikan formula kita membuat sang zat aktif mampu keluar lagi dari dalam tubuh. Ya, jadi tidak boleh bikin formula di mana obat kita nanti susah dikeluarkan di dalam tubuh, nanti jadi racun dan jadi residu. Nah, ini pengantar, kita belum masuk ke materi hari ini, gitu ya. Jadi ada kelarutan partikulat, kelarutan molekular, itu nanti fungsinya buat apa tahu itu, nah nanti di pelajaran biofarmasi, supaya kita ke depannya mudah memahami nasib obat di dalam tubuh. Sekali lagi, obat di dalam tubuh secara umum, garis besar kamu pegang baik-baik, tidak perlu tidak perlu dianggap susah padahal, kalau sudah paham prinsipnya. Itu nanti akan berhadapan dengan dua penjaga. Penjaga pertama adalah cairan biologis, yaitu air. Jadi untuk mampu melampaui atau melewati penjaga pertama, kita harus punya skill. Kalau main game online ya, skillnya itu harus punya kemampuan disolusi yang baik. Penjaga kedua, setelah ini lepas dari mobilnya, dia harus mampu naik pesawat. Penjaga keduanya adalah membran biologis, penyusunnya adalah bahan penyusunnya adalah lipid. Skill yang harus dimiliki adalah permeabilitas. Punya ini bagus, dua-duanya aman, dia masuk di BCS kelas pertama. Tapi kalau salah satunya bisa BCS kelas 2 atau bisa BCS kelas 3. Nah, ini yang sulit. Jarang dipilih ini sama formulator ya, pasti dipilihnya ini sama ini. Kalau berada di sini sama di sini, yang dilakukan supaya ke sini gimana? Dilakukan modifikasi. Kalau kelarutannya rendah, dilakukan modifikasi tingkat molekular kah atau tingkat partikulat kah, supaya dia menghasilkan akhirnya kelarutannya membaik, lebih baik. Ketika bicara BCS kelas 3, permeabilitas rendah. Supaya bisa memberikan efek bagaimana? Karena harus melewati penjaga yang ini nih, permeabilitas. Ya ininya dimodifikasi. Kalaulah boleh memilih, saya boleh memilih, ketimbang ini dan ini lebih baik, disolusinya tidak terlalu sedang-sedang saja, permeabilitasnya juga sedang-sedang saja. Nah, itu hampir seluruh formulator sepakat seperti itu biasa milihnya. Daripada bertemu yang ini harus melakukan modifikasi, lebih baik bertemu dengan suatu zat aktif yang punya kemampuan disolusinya ya cukuplah, tidak tinggi sekali, tapi permeabilitas juga cukup tidak tinggi sekali. Baik, itu untuk
penjelasan dari tugas kemarin ya. Yang ini juga sebenarnya nanti akan ketemu lagi di bab difusi disolusi. Ya baik, kita masuk ke materi hari ini. Tadi masih membahas tugas. Bagian kedua, 2A, itu kita akan membahas kelarutan padatan dalam cairan, di mana pengaruh beberapa faktor itu mampu membuat kelarutan padatan di dalam cairan itu meningkat ataupun menurun. Faktor-faktor tersebut adalah faktor temperatur, ion sejenis, surfaktan, ukuran partikel dan molekul, serta volumisme. Ya, untuk slide yang ini saya hanya ingin menjelaskan bagian-bagian yang akan diberikan atau dijelaskan pada video narasi yang saat ini kalian dengar, dan nanti video narasi di video-video selanjutnya. 1-4 ini yang bagian 2A. Kemudian nanti seperti yang saya singgung di awal, ini bagian 2B, ada polaritas pelarut dan konstanta dielektrik pelarut, kemudian ada pH pelarut. Ini dua-duanya masih masuk di faktor pengaruh kelarutan padatan dalam cairan, di mana mulai dari 5 sampai ke 6 ini ada perhitungannya. Ini nanti perhitungan konstanta dielektrik, ini perhitungan pH terendah yang masih dapat melakukan suatu zat padat, dan kapasitas dapar. Ini faktor pengaruh pH terhadap kelarutan padatan di dalam cairan. Ini nanti akan ada satu video narasi sendiri seperti yang saya singgung tadi. Untuk perhitungan sepertinya akan saya buat sendiri-sendiri supaya kalian nanti ketika bingung terhadap satu perhitungan bisa langsung lihat filenya tanpa harus melihat satu file yang digabung, jadi kalian harus cepatin, harus dimundurin begitu ya. Kapasitas dapar, dan yang terakhir perhitungan ada 4 model semuanya untuk larutan dan kelarutan. Perhitungan larutan isotonis. Nah, perhitungan yang ini tidak termaksud kepada faktor pengaruh kelarutan padatan di dalam cairan. Jadi faktor pengaruh padatan dalam cairan hanya sampai di sini. Ya, maka saya kasih batas. Ya, sebelum masuk ke materi, saya ingin memastikan dulu kalian apakah sudah betul-betul memahami konsep kelarutan. Ini saya kasih data. Misalkan ada data kelarutan suatu zat A, kelarutannya 1 gram per 10 mili. Sedangkan zat B 1 gram per 100 mili. Jika dibahasakan berarti zat A 1 gramnya ini bisa larut kalau ada air 10 mili. Zat B 1 gram zatnya akan larut sempurna ketika tersedia 100 ml air. Itu artinya ya. Jadi sekali lagi 1 gram per 10 mili berarti untuk melarutkan 1 gram dia butuh media 10 mili untuk zat A. Untuk zat B untuk melarutkan dirinya sebanyak 1 gram dia butuh 100 ml air. Nah, pertanyaan saya, jangan lihat yang bawah dulu, satu-satu saja dulu. Lebih tinggi mana kelarutan zat A dibandingkan dengan kelarutan zat B? Ingat baik-baik tadi. Yang ini 1 gram cuma butuh 10 mili. Larut dia. Yang B 1 gram tapi butuh 100 mili. 10 kali lipat lebih banyak daripada zat A kebutuhan airnya. Berarti iya, betul. Zat A tingkat kelarutannya lebih tinggi daripada zat B. Kenapa? Karena sama-sama 1 gram, tapi zat A cuma butuh
10 ml air saja sudah larut. Makanya dulu pernah saya kasih tugas pas semester reguler ya, semester panjang. Di dalam farmakope itu ada tingkat-tingkat kelarutan dari mudah larut, agak mudah larut, sukar larut, praktis tidak larut. Di dalam air itu ada bagian per bagian kemampuan dia melarutnya. Begitu. Kalau kalian ini sambil direview lagi kalau kalian lupa. Jadi soal pertama untuk self assessment itu menilai diri sendiri. Saya anggap sudah lulus ya. Jadi zat A punya kelarutan lebih tinggi daripada zat B karena sama-sama 1 gram tapi zat A cuma butuh 10 mili. Udah larut ya, berarti mudah larut. Tapi yang ini sama-sama 1 gram tapi butuh 10 kali lipat airnya, yaitu 100 mili. Lebih sukar larut dibandingkan zat A. Lagi masih dengan permainan angka, sehingga nanti harapannya konsep kelarutan itu kalian benar-benar paham, bukan hafal. Ada satu zat lagi, zat C. Ini saya cuma nukar posisi aja. Ini juga zat C 10 gramnya per milinya mampu larut 10 gram. Saya ulang, zat C per milinya mampu larut sebanyak 10 gram. Sedangkan zat D, ini saya belum salah ketik ya, zat D per milinya mampu melarutkan 100 gram. Zat D dalam 1 milinya mampu melarutkan 100 gram. Jadi mana yang lebih tinggi kelarutannya? Nah, lebih cepat ya, karena udah mulai paham dari sini. Zat D. Kenapa? Karena dalam sama-sama 1 mili, yang ini mah cuma mampu nampung 10 orang. Kalau ibarat kata analogi saya yang pertemuan lalu, media pembawa air itu kita analogikan sebagai kendaraan, yaitu mobil. Yang ini mobilnya sama ini, sama-sama 1 mobil. Tapi yang ini 1 mobil hanya mampu mengangkut 10 orang, yang ini 1 mobil mampu mengangkut 100 orang. Berarti kelarutan zat D lebih tinggi daripada kelarutan zat A. Paham ya? Saya ulang sekali lagi. Zat A kenapa lebih tinggi kelarutannya dibandingkan zat B? Karena sama-sama 1 gram dengan zat B, tapi dia cuma butuh 10 mililiter air untuk larut. Tapi zat B butuh 100 ml air. Atau bahasa lainnya, kalau tadi diibaratkan mobil, untuk ngangkut 1 rombongan, 1 grup, dia butuh 10 mobil. Sedangkan yang ini, untuk ngangkat 1 grup sama 1 grupnya, tapi dia butuh 100 mobil. Mungkin karena ini tadi sukar larut. Berarti lebih tinggi yang ini kelarutannya. Sedangkan yang bagian bawah sama-sama 1 mobil, 1 mili. Tapi yang ini mampunya hanya 10 orang yang naik. Yang ini mampu sampai 100 orang yang naik dalam 1 mobil yang sama. Artinya kelarutan ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena lebih mampu menampung, atau kapasitasnya menampung lebih banyak orang, lebih banyak zat terlarut. Ya, dah. Sekarang coba simpulkan. Suatu zat dikatakan kelarutannya meningkat jika ini dikatakan akan meningkat kelarutannya jika
1 gramnya hanya cukup butuh 1 mililiter air. Itu meningkat tuh zat A tuh. Yang tadi butuh 10 mobil, ini cuma butuh 1 mobil. Nah, itu dikatakan zat A meningkat. Nah, sekarang zat B dikatakan kelarutannya meningkat jika ya yang tadi butuh 100 mobil, ini cukup dengan 1 mobil. Atau bahkan kalau dikatakan meningkat lagi, ya berarti per 1 mobil, per mili saja, sama seperti ini. Itu berarti kelarutan zat B meningkat. Zat C, apa yang dikatakan meningkat? Ketika kondisi awalnya 10 gram per mili. Ketika 1 mobil jadi mampu mengangkut 100 orang dan seterusnya. Kapan dikatakan zat D meningkat? Ketika yang awalnya hanya mampu menampung 100 orang, 1 mobil, ini 1 mobil bisa mengangkut 1000 orang dan seterusnya. Itu konsep kelarutan. Ya. Jadi, kelarutan tidak pernah bisa berubah tanpa diberikan perlakuan khusus. Bahasa lainnya, kelarutan adalah konstanta atau tetap. Tetap saja kalau zat A adalah kelarutannya 1 gram per 10 mili, sampai kapanpun juga dia akan seperti ini. Butuh 10 mili untuk melarutkan 1 gram zat A. Jadi kalau dinyatakan kelarutan meningkat, nah berubah nih. Yang tadinya butuh 10 mili, ini jadi cuma 1 mili. Yang tadinya butuh 100 mili, ini cuma butuh 10 mili. Yang tadinya hanya mampu menampung 10 orang, ini jadi mampu menampung 100. Yang tadinya hanya mampu menampung 100, ini jadi 1000. Nah, itu yang dikatakan kelarutan meningkat. Kenapa saya jelaskan ini? Supaya kalian tidak nanti ambigu ya, tidak jadi distorsi antara kelarutan pakai K dengan pelarutan pakai P. Kelarutan ini yang kita bicarakan. Kalau pelarutan itu proses melarutnya, cepat atau lambat. Paham ya? Sebelum ke slide materi, saya ingin kasih satu contoh terakhir. Kita mau buat teh manis atau titidosa teh manis. Kita mau bikin larutan gula. Ada air sama di gelas A dan di gelas B 100 milian. Yang di gelas A sama dengan di gelas B akan dimasukkan 1 gram gula. Jadi sekali lagi, gelas A, gelas B sama-sama diisi air 100 milian, sama-sama juga akan dimasukkan gula 1 graman. Kelarutan gulanya adalah 1 gram dalam 100 ml air. Kita ambil contoh yang ini. Artinya, dalam masing-masing gelas akan mampu menampung maksimal 1 gram gula saja. Betul ya? Nah, itu konstan, tetap. Dikatakan kondisinya meningkat ketika airnya tetap 100 gram, tapi jadi mampu menampung 2 gram gula. Nah, itu kondisi ketika kita sudah melakukan modifikasi terhadap zat aktif, atau dalam hal ini gulanya. Tanpa ada perlakuan apa-apa, ya akan tetap saja. Pun ketika gelas A dipakainya air panas, pun ketika gelas B dipakainya air dingin. Ya. Jadi tidak dengan air panas dia jadi mampu menampung 2 gram, tidak mungkin. Karena kelarutan gulanya sudah jelas 1 gram per 100 mili. Tidak mungkin juga ketika pakai air dingin, tadinya mampu menampung 1 gram, jadi sekarang cuma mampu setengah gram, tidak. Kelarutan gula konstan, 100 mili mampu nampung 1 gram. Panas dan dingin akan berpengaruh kemana? Akan berpengaruh kepada proses pelarutannya. Yang satu pelarutannya cepat, yang satu pelarutannya lebih lama. Kenapa? Karena gula dalam kondisi dingin cenderung mengkristal. Tapi kalau dikocek kenceng-kenceng atau nanti suhunya mulai ke suhu kamar, ya larut aja semua. Gitu ya. Jadi penggunaan air panas dan air dingin bukan meningkatkan kelarutan, tapi meningkatkan
proses pelarutan, hanya mempercepat proses pelarutannya. Kenapa? Sekali lagi, kalau dikatakan kelarutan pakai air panas lebih tinggi, itu berarti 100 mili yang pakai air biasa tadi mampunya cuma 1 gram. Kalau dikatakan meningkat kelarutannya, berarti dalam air panas dia jadi mampu nampung 2 gram. Tidak. Mobil tanpa diperlakukan apa-apa, ya dia hanya mampu menampung 5. Mau kondisi mobil panas, mau kondisinya dingin, tetap saja dia akan mampu menampung 5 orang kalau sedan. Kecuali dimodifikasi dalamnya, gitu ya. Yang tadi mungkin ada space longgar, misalkan ada bagian tengah, apa segala macam. Nah, ini tiba-tiba tidak merubah unit mobilnya, tapi merubah dalamnya, sehingga yang naik jadi bisa lebih banyak. Nah, itu yang dikatakan kalau kelarutannya meningkat. Tetap 100 mili, tapi jadi mampu menampung 2 gram, 3 gram, atau bahkan 10 gram. Nah, itu dikatakan yang meningkat. Coba aja kalau misalkan kelarutan gula, kita ketahui titik jenuhnya, misal tadi 100 mili, titik jenuhnya adalah mampu kapasitas maksimal 1 gram. Ketika kalian tambahkan 1 gram lagi, sudah 1 gramnya itu akan ngendap. Mau panas juga akan ngendap ya. Mungkin kalau panas tidak kelihatan berupa endapan, tapi berupa kayak lendir gitu ya. Kenapa? Karena karakter dari kristal gulanya. Ketika kondisi panas, dia cenderung berubah wujud menjadi cair. Tapi ketika suhunya kamu dinginkan, pasti dia langsung tuh memadat tuh, untuk membuktikan bahwa ada partikel gula yang tidak larut, yaitu 1 gramnya tadi tuh, karena tidak tertampung di 100 mili. Baik, begitu ya. Jadi bedakan antara konsep kelarutan yang sifatnya konstan dan pelarutan yang sifatnya hanya menjelaskan tentang proses melarutnya cepat ataupun lambat. Baik, kita masuk ke materi pertama, pengaruh temperatur. Ada senyawa-senyawa yang ketika temperatur dinaikkan, itu kelarutannya meningkat. Ada juga senyawa yang ketika temperatur dinaikkan, dia kelarutannya malah menurun. Kapan itu terjadi? Ketika kita berhadapan dengan senyawa yang proses melarutnya itu butuh panas, ya, butuh panas, dimana reaksinya endotermik. Endotermik itu pasti panas sistemnya. Sistem itu tubuh kita, diri kita, lingkungan itu di luar. Jadi kalau endotermik itu berarti kita menarik sistem dari luar ke dalam, kita menarik panas dari lingkungan ke dalam sistem, ke dalam diri kita. Berarti diri kita panas tidak? Panas. Itu suka kebalik soalnya. Kalau endotermik persepsinya dingin, salah. Justru endotermik yang terjadi adalah panas, karena dia menyerap panas dari lingkungan ke dalam tubuh. Kalau eksotermik kebalikannya, kita mengeluarkan panas dari dalam diri kita ke lingkungan, jadi kita menjadi dingin. Jadi ketika kita berbicara suatu senyawa yang proses melarutnya butuh panas, ya otomatis kelarutannya akan meningkat. Jadi ini hanya menjelaskan kelarutan suatu zat yang berdasarkan karakternya masing-masing. Kemudian ketika suatu senyawa proses melarutnya justru harus mengeluarkan panas, ya, eksotermik. Nah, dengan kondisi seperti itu, naiknya temperatur, kelarutannya pasti turun. Kenapa? Karena dia butuh dingin, tapi kita malah ngasih panas, ya otomatis dia akan menurun kelarutannya. Tidak ada yang sulit dengan pemahaman ini ya. Nah, ini satu senyawa yang ketika dipanaskan justru menurun kelarutannya, cerium sulfat. Tapi ketika didinginkan, kelarutannya meningkat. Kenapa? Karena dia untuk melarutnya butuh suasana dingin. Yang ini semua untuk melarutnya butuh suasana panas atau suasana menyerap
panas, endotermik kayak NaCl nih ya, garam. Tambahkan panasnya, kelarutannya makin meningkat. Gitu. Baik, bisa dipahami ya. Pengaruh ion sejenis dan surfaktan terhadap kelarutan. Nah, simak baik-baik. Tulisannya memang cuma sedikit ya. Kelarutan akan menurun dengan adanya penambahan ion sejenis. Sebaliknya, ketika ada ion tidak sejenis, kelarutannya akan meningkat. Contohnya begini. Yang namanya ion itu pasti berhubungan dengan muatan listrik, positif atau negatif. Jadi bicara ion sejenis, sudah ada Na. Na itu kan plus. Kamu tambahkan Na lagi. Ketika berbicara ion tidak sejenis, ada Na, kalian tambahkan Cl, itu tidak sejenis. Nah, kita lihat sekarang bagaimana penjelasannya, kenapa ditambah ion sejenis kelarutannya menurun, ketika ditambah ion tidak sejenis kelarutannya meningkat. Saya analogikan begini. Misalkan di dalam suatu sistem sudah ada sekumpulan Na 10 orang, tapi bentuknya satu bongkahan ya, ngumpul tuh 10 orang tuh, karena dia satu unsur, jadi dia ngegelundung, bentuknya kayak bongkahan. Nah, sistemnya, lingkungannya yaitu air yang akan jadi pelarut, atau kendaraannya lah, mobilnya tidak cukup dimasukkan kalau dia bentuknya masih satu gelundungan. Tidak bisa dia masuk. Akhirnya mengendap. Fenomenanya kelihatan mengendap. Nah, saya jelaskan dulu yang ditambahkan ion tidak sejenis supaya nanti paham ketika fenomenanya ditambahkan ion sejenis. Ketika saya tambahkan Cl mampu, jadi kalau tadi Na itu bongkahan, 10 orang Na itu membentuk dia yang menjadi bongkahan karena mereka satu unsur, mereka jadi berkumpul. Cl ini kayak pacul, dia mampu dipacu, mampu mengurai itu, mengikis si bongkahan tadi, bongkahan Na. Kenapa? Karena ada gaya tarik menarik reaksi ion ya, reaksi ionik. Karena Cl butuh 1, Na kelebihan 1. Apa yang terjadi? Saya tambahkan nih ion tidak sejenis, saya tambahkan Cl1. Apa yang terjadi? Dicangkul sama dia, karena dia butuh 1, copot 1. Akhirnya bentuknya jadi kecil, bisa dia masuk mobil tuh, 1 masuk. Yang tadi bongkahannya ada 10, tidak larut, sekarang larut, tinggal 9, udah larut 1. Saya tambahkan 2, congkel lagi. Ketika saya total tambahkan 10 Cl, apa yang terjadi? Berarti Na sudah tidak berbentuk bongkahan, tapi sudah berbentuk 1 Na, karena setiap satu Na sudah dicongkel, sudah diikat sama masing-masing Cl. Kenapa itu dikatakan kelarutannya meningkat? Karena mobil tadi muat masuk 10, tapi tidak muat kalau masuk 10 bentuknya bongkahan. Tapi ketika bongkahan itu sudah dicangkul, dikasih ion tidak sejenisnya, dikasih Cl, copot 1, akhirnya dia jadi kecil-kecil 10. Akhirnya semua bisa masuk mobil. Kalau semua sudah bisa masuk mobil, berarti dia sudah bisa dikatakan larut. Nah, itu yang dimaksud dengan kelarutan meningkat ketika ditambahkan ion tidak sejenis. Tapi ketika ditambahkan ion sejenis, apa yang terjadi? Sudah ada bongkahan 10 Na, 10 orang Na. Kan tadi kita tambahkan 10 Cl, dikikis satu-satu, sehingga satu Cl menarik satu Na. Jadi ada 10 pasangan. Jadi kecil-kecil bisa naik mobil. Nah, ini ditambahkan sama 10 lagi, tapi 10-nya bukan ion yang tidak sejenis, tapi ditambahkan ion yang sejenis, yaitu tambah Na lagi. Ya udah, bongkahan itu makin
makin besar 2 kali lipat, semakin mengendap. Nah, harapan saya paham ya, analoginya seperti itu. Jadi kelarutan meningkat dan kelarutan menurun dipengaruhi ketika kita menambahkan ion ke dalam lingkungan, ke dalam sistemnya. Nah, ada yang namanya surfaktan, singkatan dari surface active agent. Agen atau senyawa yang dia akan bekerja aktif di permukaan atau antarmuka. Ini nanti terkait hal ini ada materinya sendiri ya di fenomena tegangan antarmuka setelah UTS. Untuk permulaan review, karena ini masuk di bagian kelarutan. Jadi kenapa surfaktan itu punya kemampuan dia bekerja aktif di permukaan atau antarmuka? Karena dia punya ciri khas, dia punya kemampuan yang tidak dimiliki senyawa lain, yaitu di dalam tubuhnya dia punya sekaligus sifat hidrofil dan sifat lipofil. Ya. Dia punya sifat hidrofil, suka air atau polar, dan dia punya sifat lipofil, suka minyak, atau kalau bahasa lainnya hidrofob, tidak suka air. Yang suka air itu bagian kepala, yang tidak suka air atau lipofil itu yang bagian ekor. Nah, karakter khas inilah yang akhirnya ketika dia berada di suatu sistem, di mana sistem itu ada zat yang tidak larut. Kalau dikatakan tidak larut berarti dia padatan di dalam air mengendap. Dan zat yang tidak mau bercampur, dalam hal ini contohnya minyak sama air. Beda ya tadi. Kemarin ya, bukan tadi. Bercampur itu kalau sudah wujudnya sama, satu fase, sama-sama cair. Kalau melarut itu padat dengan air atau gas dengan air. Kita tidak bicara sediaan gas untuk tingkatan S1, jadi yang kita bicarakan adalah padatan di dalam air. Jadi ketika di dalam suatu sistem ada dua zat atau lebih tidak mau bercampur ataupun tidak larut, ketika kita tambahkan ke dalam sistem itu surfaktan, dengan sendirinya nanti dia akan menyusun dirinya. Karena karakter dasar dari surfaktan itu mencari pasangan. Pasangan untuk kepala dan pasangan untuk ekor. Itu tidak usah disuruh. Ya, nanti tinggal lebih kuat yang mana? Lebih kuat kepalanya menarik air atau lebih kuat ekornya menarik yang non-polar. Gitu. Ketika kita bicara surfaktan yang normal, ada surfaktan kayak span dan twin. Itu dia punya kecenderungan, kalau twin itu cenderungannya ke polar karena kepalanya besar, jadi ekornya ketarik, kalah kuat. Kalau span itu ekornya yang panjang, jadi punya kecenderungan bergeraknya ke arah non polar, ke minyak, sehingga kepalanya ikut ketarik, kalah kuat. Gitu. Kita bicara yang normal. Nah, kalau sudah tahu karakter dasarnya, dia punya dua sifat, dua kemampuan, ketika dia berada di sistem yang tidak bercampur air dengan minyak. Nah, karena karakter dia maunya mencari pasangan untuk dirinya sendiri-sendiri, kepala atau ekor, yang tadinya ada di permukaan, dia turun untuk ke bawah. Di permukaan nih, jadi kalau di bagian atas adalah minyak, berarti ekornya ke bawah, karena ekor hidrofob atau non polar, kepalanya ke atas ngadep udara. Awalnya kan begitu. Kemudian begitu di atas terdesak, turun dia ke bawah, karena di atas penuh kan, turun ke bawah. Dilihat di bawah ada pasangan untuk kepala. Tadi kan kepalanya tidak punya pasangan, ngadep ke udara saja dia. Muter dia, berbalik arah, kepala ngadep ke bawah. Ekornya berada di fase minyak.
Jadi dia berada di antar muka. Ketika dia berada di antar muka, terus terdesak oleh monomer surfaktan yang dari atas, akhirnya dia turun ke bawah tuh. Turun ke bawah, ekornya membawa minyak masuk ke fase air karena air lebih banyak. Jadi kecenderungan bergerak akan ke bawah ke fase air. Turun terkikis lama-lama karena setiap yang turun ada yang bawa minyak, ada yang tidak. Ketika yang tidak turun ke bawah, apa yang terjadi? Ya ekornya mencari pasangan ekor lagi yang lain atau mencari ekor yang sudah mengikat minyak. Terus sampai seperti itu sampai yang terjadi terbentuklah misel. Jadi kayak bayangannya kayak biji selasih ketika dimasukkan ke dalam air. Bijinya yang hitam itu adalah bisa minyak, bisa, kalau kita bicara suspensi berarti bisa padatan, pokoknya yang hidrofob, yang non-polar. Lendirnya untuk bagian kepala. Nah, jadi nanti semua membentuk bola-bola. Akhirnya karena minyak sudah dibawa turun semua, dibungkus turun, dibungkus turun, dibungkus, tidak lagi ada pemisahan fase antara air dan minyak. Itulah yang dikatakan solubilisasi miselar, yaitu kelarutan meningkat karena terbentuknya misel. Kenapa dikatakan larut? Karena tidak lagi ada pemisahan fase yang terlihat tadi terpisah di atas, tapi yang terjadi sekarang minyak tersebar di seluruh medium. Kalau padatan gimana? Sama. Kalau tadi posisi air di atas, kalau dia ada dalam satu sistem air ada zat yang tidak terlarut, padatan dia mengendap di bawah. Ketika surfaktan tadinya di permukaan, berarti kepala ngadep bawah karena kepala air. Ekornya ngadep ke udara karena tidak ada pasangannya. Terus di atas permukaan terdesak, turun ke bawah. Dia ngelihat apa? Di bawah ada pasangan untuk ekor, muter dia balik. Ekornya nempel di atas permukaan, padatan yang ngendap. Apa yang terjadi? Karena lingkungan lebih banyak air, dia pasti akan ngambang lagi. Ekornya ngambang, terbang, ngangkat padatan yang di bawah. Dipotel sedikit, dipotel sedikit, dipotel sedikit. Nah, begitu dia ngambang, ada ekor yang belum sempat punya pasangan dan belum ngangkat padatan, dia ngegabung ke tadi prinsipnya mencari pasangan, nyantel ke yang sudah punya padatan. Nanti kejadiannya tidak semua misel itu isinya ada minyak ataupun ada padatan, tapi bisa jadi misel itu isinya kosong. Kenapa? Karena ekor dengan ekor yang tidak bawa apa-apa itu menyatu menjadi satu. Bisa saja begitu. Ya. Nah, itu jadi dengan kondisi tadi ada endapan, sekarang tidak ada endapan. Nah, itu dikatakan larut secara miselar. Kalau dinyatakan larut secara molekular, tidak. Ini larut tidak secara molekular, tapi larut secara miselar. Kenapa? Karena padatannya tetap ada di situ, cuman jadi tersebar. Minyaknya juga tetap ada di situ, cuma jadi tersebar. Kalau dilarut dikatakan kelarutan. Larut secara molekular itu jernih, kayak gula di dalam air ataupun garam di dalam air. Jadi kalau kalian lihat susu, itu sepertinya tidak ada apa-apa, padahal di sana. Buktinya gimana? Panasin, begitu pecah minyak ada di atas, kayak susu santan sama. Tapi karena Allah memberikan contoh emulsi di dunia kehidupan sehari-hari itu minyak dan susu, santan dan susu, kita jadi tahu oh tadi ada minyak, tapi karena semua termiselkan, jadi warna putihnya rata, tidak seperti ketika dipanaskan, misah di atas, oh tadinya minyak tuh di sini, sisanya air. Begitu. Jadi kalau dikatakan larut secara molekular, harusnya minyak yang ada di susu atau minyak yang ada di santan, itu satu kesatuan jernih aja kayak air. Tapi kan tidak. Dia warnanya ya putih susu aja, putih santan. Itu bukti kalau ada zat lain selain air yang terdispersi merata. Nah, jadi konsep melarut itu
konsep solubilisasi miselar itu seperti itu. Jangan disamakan atau bukan seperti konsep larut homogen secara molekular seperti gula, garam di dalam air. Beda ya. Jadi melarutnya itu dikatakan tidak ada endapan, tersebar merata, dan tidak ada bagian atas air dan minyak tadi, minyak di bagian atas yang mengambang di bagian atas air. Gitu. Nah, ini tugas pertama kalian kerjakan di saat waktu kuliah ya. Jadi, tolong beri contoh fenomena penambahan ion sejenis dalam menurunkan kelarutan. Saya tadi ngasih contoh Na dengan Cl. Kalian cari lagi contoh-contoh fenomena dengan konsep yang sama, yaitu penambahan ion sejenis yang nanti akan menurunkan kelarutan. Kemudian cari juga contoh dari fenomena solubilisasi miselar, di mana ketika terbentuk misel itu kelarutan zat aktifnya, kelarutan yang tadinya memisah atau tidak mau bercampur kemudian jadi melarut secara miselar. Baik. Sekarang ke faktor berikutnya, pengaruh ukuran partikel dan molekul. Nah, ini mungkin sudah langsung dapat bayangan ya. Kalau yang namanya ukuran partikelnya besar ya pasti kelarutannya semakin sulit. Nah, itu sudah lazim. Sekarang saya jelaskan yang prinsipnya. Semakin kecil ukuran partikel, teorinya luas permukaan akan semakin tinggi. Sehingga ketika luas permukaannya tinggi, interaksi antara zat terlarut dan zat pelarut lebih besar, akibatnya kelarutan meningkat. Ini kan bahasanya ya saya kurang paham, kalian langsung ngerti atau tidak. Penjelasannya begini. Yang paling sederhana, kalian melarutkan gula sama aja kayak tadi deh, 100 ml air mampu melarutkan gula 1 gram. Kondisi pertama, kalian masukkan gula yang sudah berbentuk gula pasir atau bahkan gula tepung, kan ada ya, itu lebih halus lagi malah. Kondisi kedua, di luar sana di pasar juga kan ada bentuk ada yang jual gula bentuknya masih bongkahan, gula batu istilahnya. Sama-sama 1 gram, yang satu bentuk tepung atau pasir, gula pasir, yang satu gulanya berbentuk batu bongkahan. Kalian larutkan tuh ke dalam 100 ml air. Apa yang terjadi? Ya kelarutannya akan semakin baik, lebih cepat. Gitu ya. Itu kondisi konstan. Kondisi konstan. Jadi ketika mau ditambah pakai bentuk gula pasir atau ketika mau ditambah dalam bentuk gula batu, kalau kelarutannya 1 gram hanya 100 ml hanya mampu melarutkan 1 gram, ya niscaya itu pasti akan larut. Cuma nanti bedanya prosesnya aja, itu ya. Nah, kalau di sini bagaimana maksudnya? Begini. Semakin kecil luas permukaan akan semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan akan semakin besar, kemudian interaksi kontak antar solut dengan solvent itu lebih besar. Kita bicaranya adalah kontak permukaan. Saya pernah kasih contoh di kelas. Ketika kita bicara 1 unit partikel, tidak berlaku tuh yang namanya semakin kecil ukuran partikel kemudian luas permukaan semakin besar, itu tidak berlaku ketika kita bicara 1 unit partikel. Perhatikan baik-baik nih. Saya punya kelereng 1, ukuran kelereng sekecil itu. Saya punya bola basket. Kita bicara 1 partikel.
satu kelereng, satu bola basket. Yang luas permukaannya lebih besar yang mana? Ya iya ya, bola basket. Ketika kita bicara satu unit partikel, betul. Tapi ketika kita bicara satu kelompok, misal medianya gelas untuk melarutkan kelereng dan melarutkan bola basket. Mudah mana membasahi kelereng daripada membasahi bola basket? Kan proses melarut itu pasti diawali dengan proses pembasahan dulu. Tidak akan mungkin padatan melarut kalau tidak diawali dengan proses pembasahan. Ketika zat aktif sukar dibasahi, pasti dia hidrofob atau sukar larut. Tapi ketika dia mudah larut, mesti dia mudah terbasahi. Karena proses pertama untuk melarut adalah pembasahan. Ketika sudah basah permukaannya, pelarutnya masuk ke dalam, sampai satu ketika daya tampungnya tidak cukup, akhirnya pecah, tekanan kembali keluar. Makanya gula yang tadinya bentuknya pasir, kotak-kotak kecil, akhirnya melarut karena tadi dia higroskopis, dia punya kemampuan menyerap air, semua senyawa yang higroskopis itu pasti menyerap air, pasti mudah menyerap air dan pasti mudah larut. Ketika dia kontak dengan air, dia akan sangat mudah terbasahi. Air masuk, berpenetrasi, kemudian air di dalam itu akhirnya tidak mampu menampung air yang masuk, tidak mampu ditampung oleh badannya gula, akhirnya dia pecah. Pecah itu yang disebut dengan proses melarut. Jadi tidak lagi bentuknya bongkahan-bongkahan. Ketika kita bicara luas permukaannya besar, itu berarti kita bicara sebesar apa, seluas apa dia bisa terbasahi. Nah, itu kontak permukaan tadi ya. Jadi kalau misalkan media pembasahnya gelas, yang dimasukkan dalam gelas adalah kelereng, yang satu bola basket. Bola basket besar, tapi ketika kita bicara satu medium tertentu, kan kita buat sediaan tuh pasti mediumnya tertentu, tidak besar, tidak mengikuti maunya besarnya zat aktif, tapi zat aktif yang mengikuti kita butuh sistem, butuh media berapa mili untuk melarutkannya. Jadi yang terjadi apa? Otomatis bentuk yang lebih kecil punya kemampuan dibasahi seluruhnya. Nah, itu dikatakan luas permukaan atau luas kontak dengan airnya lebih tinggi dibandingkan bola pada saat di luar sistem. Itu memang luas permukaannya besar, tapi ketika kita mengkondisikan dengan sistem tertentu masuk ke dalam gelas dengan volume tertentu sesuai formula yang mau kita buat, tidak ngikutin besarnya zat aktif, yang terjadi apa? Boro-boro bisa terbasahi karena tidak bisa masuk ke dalam gelas. Nah, itu dihitung tuh. Berarti kan luas permukaannya 0. Kenapa? Karena tidak ada medium yang mampu kontak dengan permukaan dia. Jadi yang dimaksud dengan luas permukaan sesungguhnya ketika bicara pelarutan itu seberapa luas pembawa atau dalam hal ini air mampu membasahi seluruh permukaan dari zat aktif. Karena sekali lagi proses melarut harus diawali dengan proses pembasahan dulu. Kalau dibasahi saja sudah tidak bisa, mau dia mudah larut, ya tidak akan pernah larut. Bola basket sama kelereng sama-sama mudah larut, tapi yang satu tidak bisa kena air sama sekali karena terlalu besar. Tapi yang satu bentuknya kecil, otomatis. Sehingga begitu kelereng-kelereng tadi mudah semua terbasahi, dia akan punya kemampuan berinteraksi dengan solvent lebih besar sehingga kelarutannya lebih baik. Ya. Gitu. Nah, ketika bicara bola basket, sampai kapanpun tidak akan bisa dia melarut kalau ya tidak dikecil-kecilin. Kalau dia dikecil-kecilin akhirnya jadi serbuk, baru dia bisa terbasahi.
Jadi di situ yang dimaksud dengan semakin kecil semakin kecil ukuran partikel, luas permukaannya semakin besar. Kenapa? Dihitung 100% luasan itu mampu terbasahi atau tidak. Walaupun dia besar, tapi kalau 100%, jadi seluruh permukaan itu dianggap 100%, ketika tidak bisa terbasahi sama sekali, ya berarti dikatakan 0. Kecil, karena semakin kecil akhirnya semakin mudah terbasahi semuanya 100%. Nah, itu lebih besar luas permukaannya ketimbang bola basket yang ukurannya secara fisik lebih besar. Itu maksudnya untuk yang ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikel, luas permukaannya akan semakin besar karena semakin mudah kontak dengan pembawa. Gitu. Sehingga interaksi antara pelarut dengan solvent lebih besar, terjadilah proses melarut yang jauh lebih cepat. Ukuran molekul. Ini juga sudah barang tentu ya. Ketika ukuran molekul semakin besar, nah itu kelarutannya pasti makin sulit. Gitu. Kemudian, semakin tinggi atau semakin besar ukuran molekul zat terlarut, semakin sulit molekul pelarut ini alasannya mengelilingi, sehingga memungkinkan proses pelarutan itu menjadi lebih sulit. Kayak tadi aja sama, mirip, cuma beda aja itu partikel, ini molekul. Tapi anggap aja sama-sama kayak bola. Ketika dia bola basket, bagaimana mau melarutkan? Airnya tidak bisa menguasai bola basket karena saking besar. Tapi ketika bicara kelereng, kecil, mudah dikelilingi oleh pelarutnya, oleh airnya, mudah dia terjadi proses pelarutan. Dan catatan, senyawa organik, untuk senyawa organik ya, adanya percabangan itu akan meningkatkan kelarutan. Semakin banyak percabangan, ukurannya akan jadi semakin kecil. Jadi kalau yang tadi lebar, ketika terjadi proses percabangan, ini dengan molekul yang sama ya, jumlah atom-atom yang sama, bukan ditambah lagi. Kalau ditambah lagi nanti tidak ada selesainya. Anggap tadinya ada 10 unsur, tapi rantainya panjang. Itu jauh lebih sulit diputus ketimbang dibuat percabangan. Ya. Jadi dia tidak panjang lagi, akhirnya jadi ngecil dia. Nah, kalau dia molekulnya bentuknya kecil, ya otomatis tadi pelarutannya juga jadi lebih mudah. Kenapa? Karena air mudah mengelilingi molekulnya, sehingga terjadi proses pelarutan yang lebih baik atau lebih cepat. Ya, ini faktor pengaruh yang terakhir untuk bagian 2A, yaitu polimorfisme. Ini kalian tinggal baca. Seperti biasa saya akan menjelaskan intisarinya saja. Jadi, yang namanya padatan itu mesti dia punya kerangka. Kita sebut namanya kisi-kisi kristal. Jadi tidak akan pernah suatu padatan punya wujud kalau dia tidak punya kerangka. Bayangkan kalau manusia tidak punya organ penyokong, kerangka atau tulang, tidak berbentuk, kita bleber-bleber gitu ya. Jadi padatan punya bentuk karena ada kerangka. Tidak hanya punya kerangka, syarat menjadi padatan, kerangkanya itu punya susunan khusus. Ya, biasa susunannya berulang dan harus teratur dan rapi. Semakin jadi kalau ibarat kata bikin tiang lah, tiang-tiang penyangga kayak di mana, di jalan tol tuh, kalau kita lihat jalan lagi ada perbaikan, itu si kerangkanya, si kawat-kawat baja besi yang tebal-tebal itu pasti rapat-rapat kalau dia makin besar diameternya. Kenapa? Karena kalau tidak gampang patah, gampang ambruk. Seperti itu juga ketika ada suatu senyawa tersusun atas
atom-atom yang rapi, sistematis, rapat, itu pasti akan keras sekali. Sama seperti kita membicarakan, saya pernah tanya di kelas, batu apa yang paling keras di muka bumi ini? Ya, betul, berlian. Sampai saking kerasnya digunakan sebagai mata bor kilang minyak lepas pantai. Kenapa dikatakan berlian juga sebagai batu mulia? Ya karena dia keras. Kenapa dia keras? Karena dia, ibarat kata tadi, tiang itu tidak hanya satu lapis itu kan. Kalau tiang itu mungkin kita ngeliat kawatnya cuma satu lapis ya. Nah, itu aja udah kuat, tengahnya baru beton. Tapi bayangkan kalau itu ada beberapa lapis sampai ke bagian tengah. Seperti itulah berlian. Jadi dia tersusun atas kerangka yang tidak hanya rapi, lurus, teratur, tapi rapat. Gitu. Nah, ini penyusunnya. Ada atom, molekul, dan ion. Nah, kata polimorfisme itu sendiri asal kata dari morfis atau morfo. A itu berarti tidak. Poli itu berarti banyak. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bicara larutan, nah larutan itu tidak punya kerangka, makanya dia tidak berwujud solid. Kenapa dikatakan solid? Kompak, kokoh, kuat, ya karena dia punya kerangka, punya penopang. Tapi ketika kerangkanya tidak tersusun rapat, berantakan, ada kerangka tapi berantakan, tidak rapat, tidak sistematis, yang terjadi wujudnya berubah menjadi wujud cair. Kenapa masih berwujud? Biarpun cair tidak bisa dipegang, tapi wujudnya masih bisa kita lihat. Itu bukti punya kerangka, cuma kerangkanya berantakan, tidak teratur, akhirnya tidak bisa kita pegang, tidak solid. Tapi coba dibekukan. Nah, itu nanti kerangkanya nyusun lagi tuh. Kerangkanya nyusun lagi, rapi, teratur, jadi es batu. Gitu. Makanya wujud zat penting untuk pendahuluan pelajaran mempelajari farmasi fisika. Jadi kalau amorfus, dia tidak punya bentuk atau struktur kristal yang teratur. Punya kerangka, punya, makanya bisa kita lihat wujudnya teratur. Tidak, makanya tidak bisa dipegang, tidak solid. Nah, kelarutannya bagaimana? Ya sudah barang tentu kalau dia tidak punya kerangka isi kristal yang teratur, kuat, rapi, dia akan lebih mudah larut. Karena sifat cairan sendiri itu sudah amorfus, dia sendiri sudah larutan. Gitu. Jadi kalaupun ada padatan tapi dia amorfus, itu mesti mudah larut. Biasanya padatan-padatan yang higroskopis itu dia karena dia amorfus. Biasanya ya. Nah, apa itu polimorfis? Punya bentuk banyak. Ya, satu orang punya banyak kepribadian. Apa tuh istilahnya tuh? Perbedaan ganda ya. Bipolar. Nah, jadi ketika bicara polimorfis, ada satu orang yang bisa punya wajah lebih dari satu, punya kemampuan lebih dari satu. Tiba-tiba dia berakting jadi punya kemampuan, misal jago silat, tiba-tiba satu kondisi kepribadian yang lainnya muncul, tiba-tiba jago nari. Nah, seperti itu mungkin kira-kira. Tapi masih satu orang yang sama. Itu polimorfis. Ya, jadi sebutan untuk satu zat yang memiliki bentuk kristalnya lebih dari satu. Paham ya? Nah, apa yang kita bicarakan sih dari tadi, kerangka itu ada 7. Ada 7 sel kerangka kristal secara tradisional. Ya. Asalnya native pribumi gitu ya. Karena nanti ada yang kerangka yang sudah dimodifikasi. Nah, asalnya tuh begini. Ada 7. Ada kubik, heksagonal, trigonal, tetra, orto, mono, dan trisiklik. Gitu. Ini yang ketika es batu dari air
menyusun dirinya ketika dibekukan menjadi es batu, dia akan mengikuti mesti salah satu wujud yang ini, gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti apa tampilan fisik luarnya tergantung susunan sel kristalnya. 7 salah satu dari 7 yang ini. Paham ya? Oke. Jadi yang namanya padatan itu mesti memiliki ukuran yang sama sel-selnya, kemudian tidak hanya ukuran, jumlah molekul ionnya juga sama, dengan susunan juga yang sama dan teratur. Itu syarat wujud menjadi padatan. Kalau itu belum terbentuk, dia tidak akan menjadi padatan. Akhirnya berbentuk larutan saja. Kalau gas sudah tidak punya sama sekali nih, tidak ada kerangka kisi-kisi kristal, sehingga boro-boro kita pegang, wujudnya saja sudah tidak ada. Gitu. Masih dengan polimorfis. Ini definisi dari buku ya. Kapasitas suatu senyawa yang terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk. Masih satu orang, tapi dia bisa terkristalisasi menjadi lebih dari beberapa bentuk. Ada yang punya kemampuan reversible, bolak-balik, berubah dari A jadi B, dari B menjadi A bolak-balik. Nah, itu disebut dengan enantiotropik. Kemudian bentuk polimer ini bisa mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat yang lain. Jadi ketika suatu senyawa polimorf, dia kristalnya bentuk A misalkan, warnanya ungu, tiba-tiba ketika dia berubah menjadi bentuk B, jadi warna magenta sampai ke merah. Nah, itu masih orang yang sama. Atau kekerasannya bisa berubah ketika bentuknya yang lain. Paham? Nah, seluruh senyawa organik dengan rantai panjang itu umumnya polimorfis. Ya, punya bentuk kristal yang berbeda. Yang nanti pengaruhnya apakah setiap kristal mempengaruhi perbedaan warna, perbedaan kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat yang lain. Apa sih fungsinya belajar ini? Aplikasinya. Insya Allah kalian nanti ketemu, memang masih agak lama ya. Dulu di IMO meracik obat itu ada membuat suppositoria, semua sediaan dibuat. Tapi sekarang sudah diatur formulasi sediaan suppositoria itu di semester 6 bersamaan dengan formulasi sediaan solida. Siapa itu pemeran utama membuat supo? Oleum theobroma, oleum kakao, sama ada yang bilang oleum theobroma, ada yang bilang oleum kakao. Theobroma itu isinya, kandungannya. Dia adalah coklat. Sering kita, tidak hanya di supo ya, kita kadang juga sering makan coklat. Sekarang kalian jadi tahu coklat itu punya 4 bentuk struktur kristal: alfa, beta aksen, beta, dan gamma. Nah, nanti ini mudah-mudahan kalian ingat pada saat semester 6 nanti kuliah teknologi sediaan solida dan praktikum bikin supo. Ketika kalian melakukan proses pembuatan supo, itu kan dilebur. Harapannya dia memadat lagi, karena nanti pada saat mau dipakai kan harus dalam bentuk padat. Supo yang bagus di suhu kamar dia madat, tapi ketika kontak dengan suhu tubuh dia akan melebur. Suhu tubuh tuh 35 sampai 37 lah, tergantung kondisi lingkungan. Kalau lagi dingin, suhu tubuh kita ikut dingin. Suhu kamar jauh lebih rendah. Jadi yang baik itu di suhu kamar madat. Ketika kena suhu tubuh dia melebur. Ketika proses pembuatan kita salah manasin, yang terjadi ya,
dia akan mengalami perubahan bentuk kristal nih. Ketika salah manasin, bisa terjadi nanti kalau kalian ternyata mengalami, itu bisa sampai 2 minggu ditaruh di freezer. Kita punya freezer minus 20 derajat, tidak madat-madat. Kenapa? Karena ini sudah kelewat manasin, akhirnya titik lerenya turun jadi 18 derajat. Ini kondisi tidak stabil. Yang bagus ini kondisi yang ini. Jadi ketika kena suhu tubuh, dia meleleh. Gitu ya. Ini di suhu kamar, ya orang di suhu 18 saja dia meleleh, maka ditaruh kulkas dia tidak madat nih. Kalaupun madat, dikeluarin sedikit, suhu kamar sudah melewati titik leleh 2 dari ini, 18, karena suhu kamar 25 misalkan. Sudah langsung meleleh, jadi boro-boro mau bisa dipegang, karena mau diaplikasikan, dimasukkan ke rektum, dipegang di tangan saja dia sudah meleleh. Atau tidak kena tangan, pakai pinset, belum kena suhu tubuh dia sudah meleleh karena sudah melewati 18, suhu kamar tuh di atas 18. Nah, ini contoh polimorfis yang satu bahan, satu senyawa punya 4 struktur kristal. Satu lagi, polimorfis pengaruhnya terhadap kelarutan. Chloramphenicol palmitat, ini obat antibiotik ya. Chloramphenicol palmitat itu punya 3 struktur kristal, A, B, C, dan bentuk amorf. Kalau bentuk amorf kita langsung tahu, oh pasti kelarutannya ini yang paling mudah larut di dalam air. Nah, jadi ketika kita minum chloramphenicol palmitat, kita harus memastikan formulator. Ini yang kita formulasikan bentuk yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang amorf. Karena kalau sampai salah milih bentuk, terpilihlah A misalkan, yang terjadi apa? A itu yang punya kemampuan absorpsivitas paling rendah. Sehingga kalau obat tidak bisa diabsorpsi, tadi sudah dibahas sebelumnya, otomatis tidak bisa masuk ke jalur distribusi. Tidak bisa sampai ke reseptor, tidak bisa memberikan efek. Gitu. Jadi yang bagus ya bentuk B atau yang bentuk amorf. Gitu kurang lebih materi untuk larutan dan kelarutan bagian 2A. Harapannya kalian paham prinsip yang saya berikan dalam setiap slide. Bukan dihafal tapi dipahami prinsipnya. Sekarang alhamdulillah pandemi memberikan banyak hikmah dengan metode pembelajaran online. Ternyata tidak juga melulu negatif ya. Dengan dibuat narasi video begini, kalian bisa lagi mengulang mendengar kapanpun kalian butuh informasi untuk memahami suatu materi. Dari saya sampai di situ. Kemudian yang terakhir, tugasnya. Jadi materi tadi sudah, ini tugasnya. Beri contoh fenomena dari ukuran partikel akan meningkatkan kelarutan. Beri contoh fenomena juga ukuran molekul akan meningkatkan kelarutan. Ya. Yang terakhir, polimer. Tadi polimer itu bisa mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat senyawa yang lain. Saya sudah beri contoh yang kelarutan dan titik leleh. Sekarang kalian jelaskan dan beri contoh senyawa polimorf lain yang mempengaruhi warna dan kekerasan. Sekali lagi, polimorf lain yang bentuk kristalnya mempengaruhi perbedaan warna dan perbedaan kekerasan.
Terima kasih. Ya, itu materi untuk bagian pertama. Nah, sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata, ada salah hilaf dalam penjelasan, keliru. Yang salah dan hilaf itu murni pasti datangnya dari saya. Kalau ada yang benar, semoga jadi manfaat, dan itu semata-mata atas izin Allah dan mutlak milik Allah. Segala macam kekeliruan di kemudian hari, silakan diberitahu siapapun yang mendengar. Insya Allah saya akan menerima dan berterima kasih jika diperbaiki. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.